semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita juga berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Ingat, patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Gunakan masker bila ingin bepergian keluar rumah dan hindari kerumunan. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Apakah anak-anak sudah makan? Apa menunya hari ini? Tentunya kalian menjawab dengan jawaban yang berbeda, tetapi intinya sama. Pernahkah terpikir oleh kalian, untuk apa kita makan? Apakah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita mengandung nutrisi yang cukup untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anakku dapat mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan fungsi bahan makanan. Tujuan yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Dan tujuan keempat, anak-anak nanti menyelidiki kandungan vitamin C pada berbagai jenis buah dengan larutan iodin. Baiklah anak-anak, kita akan memulai materi kita hari ini, sistem pencernaan, yaitu tentang nutrisi. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah zat yang ada di dalam bahan makanan untuk mendukung metabolisme agar tubuh dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Ada 4 fungsi dari nutrisi. Yang pertama, itu adalah sebagai sumber energi. Jadi, tubuh dapat melakukan aktivitas seperti belajar, berpikir, duduk, berdiri, berlari, bermain. Itu karena kita mendapatkan asupan gizi yang mencukupi. Yang kedua adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dengan asupan gizi yang mencukupi, maka tubuh akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal. Dari bayi, balita, anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa nanti. Fungsi nutrisi yang ketiga adalah pemeliharaan kesehatan. Tubuh kita akan selalu sehat jika asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu mencukupi. Fungsi yang keempat dari nutrisi adalah agar fungsi dari jaringan dan organ bekerja dengan baik. Sehingga keberlangsungan kerja fungsi jaringan dan organ itu membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak, sekarang kita akan membahas jenis-jenis nutrisi. Jenis nutrisi yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang utama bagi tubuh kita. Di mana kita bisa memperoleh karbohidrat? Karbohidrat biasanya dapat kita peroleh dari bahan makanan pokok. Contohnya nasi, jagung, gandum yang diolah menjadi roti, umbi-umbian, bahkan pada buah-buahan. Di dalam buah-buahan terdapat karbohidrat yang sehat. Apa yang terjadi jika tubuh kita mengalami kekurangan atau kelebihan karbohidrat? Mengkonsumsi karbohidrat tidak boleh secara berlebihan ataupun kekurangan. Jika tubuh kita berlebihan dalam mengonsumsi karbohidrat, maka tubuh akan mengalami obesitas dan sering merasakan lapar. Tetapi, jika tubuh kita kekurangan karbohidrat, maka kita akan rentan terkena flu dan kita akan merasa mudah capek atau letih. Anak-anak, nutrisi yang kedua adalah lemak. Lemak merupakan sumber energi kedua bagi tubuh kita. Kita dapat memperoleh lemak itu dari antara lain mentega, margarin, daging, minyak, bahkan alpukat. Bila tubuh kita berlebihan dalam mengkonsumsi lemak, itu tidak baik, karena tubuh juga dapat mengalami obesitas, kolesterol, kerusakan otak. Tetapi jika tubuh kita kekurangan lemak, kita bisa mengalami depresi,
kekurangan vitamin, dan selalu merasa kedinginan. Mengapa kita kekurangan vitamin? Karena ingat, lemak itu berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Baiklah, nutrisi yang ketiga adalah protein. Protein dapat kita peroleh dari bahan makanan yang bersumber dari kacang-kacangan, biasanya telah diolah menjadi lauk pauk, yaitu tempe dan tahu. Kemudian protein yang lain itu bersumber pada ikan dan daging. Bila tubuh kita mengalami berlebihan dalam mengonsumsi protein, tubuh akan mengalami kerusakan ginjal dan juga bau mulut. Tetapi bila tubuh kita kekurangan protein, maka imunitas tubuh kita akan menurun. Jenis nutrisi yang keempat adalah vitamin. Vitamin ini itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi kita harus tetap mengkonsumsinya. Beberapa vitamin adalah vitamin A, B, C, D, E, dan vitamin K. Vitamin B dan vitamin C itu larut dalam air. Vitamin B ini biasanya terdapat dalam beras. Jadi ketika kalian mencuci beras itu jangan terlalu bersih karena takutnya kandungan vitamin B-nya ikut larut di dalam air dan kita buang. Sedangkan vitamin A, D, E, dan K itu larut dalam lemak. Apa fungsi vitamin? Vitamin itu berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Jenis nutrisi yang selanjutnya adalah air. Air akan keluar dari tubuh kita ketika kita berkeringat, buang air kecil maupun buang air besar, dan saat kita bernafas. Untuk mengganti air tersebut, kita harus banyak minum, minimal 8 gelas dalam satu hari. Jenis nutrisi yang keenam adalah mineral. Mineral dapat kita peroleh dari berbagai jenis sayuran, buah-buahan, bahkan garam dapur. Mineral berfungsi untuk membangun sel-sel tubuh, membantu pertumbuhan tulang, dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya adalah kebutuhan energi. Kebutuhan energi pada setiap orang tentunya berbeda-beda, sesuai dengan jenis kelamin, usia, dan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Keseimbangan kalori itu terjadi jika kalori yang masuk itu sama dengan kalori yang dikeluarkan. Jika kalori yang masuk ke dalam tubuh kita lebih besar dari kalori yang dikeluarkan, maka kalori tersebut akan disimpan di dalam jaringan tubuh. Ini disebut sebagai keseimbangan kalori positif. Jika kalori yang masuk itu lebih kecil dari yang dikeluarkan oleh tubuh, ini dinamakan keseimbangan kalori negatif. Dan tubuh akan mengambil kalori yang ada di dalam jaringan tadi untuk melakukan pembakaran. Jadi anak-anak, untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari harus selalu kita perhatikan. Tidak hanya sehat dan enak, tetapi harus mengandung cukup gizi. Bagaimana kita menghitung kebutuhan energi kita? Itu dapat dilakukan dengan indeks massa tubuh. Menghitungnya yaitu dengan berat badan kita dibagi dengan tinggi badan kita yang dikuadratkan. Kalian bisa melihat pada persamaan berikut ini. Demikian anak-anak, uraian singkat materi nutrisi hari ini. Anak-anak sekarang belajar dalam kelompok. Anak-anak buat menu apa saja yang dikonsumsi hari ini. Kemudian anak-anak analisis jenis-jenis bahan makanan apa saja dalam menu tersebut. Selanjutnya anak-anak menghitung kebutuhan energi anak-anak sendiri, juga ayah dan ibu, menggunakan persamaan yang ibu berikan tadi. Selanjutnya ibu juga akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang ibu bagikan pada link di WA grup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.